Saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara di sini bagaimana perjuangan pondok-pondok pesantren di Indonesia. Saya mau kasih tahu dan semua ini harus tahu, dan insya Allah nanti ini akan kita cetak dan kita bagikan ke umat saudara. Akan kita kirim juga lewat PDF untuk bisa dibaca oleh siapapun saudara. Jadi pondok pesantren di Indonesia itu sudah banyak lahir sebelum Indonesia lahir. Catat itu Pak Bu ya. Umur Indonesia sekarang 80 tahun, betul? Dalam sejarah Aceh saudara, semenjak ada kerajaan Islam Perlak jauh sebelum Belanda datang, saudara, di Aceh sudah ada puluhan pondok pesantren. Walaupun pondok-pondok pesantren tersebut yang begitu tua, banyak yang dibongkar oleh Belanda, diserbu, dibakar saudara, sehingga pondok-pondok pesantren tersebut saudara banyak yang rata dengan tanah. Tapi yang saya mau catat, pesantren sudah ada sebelum Indonesia lahir, betul? Nah sekarang kita lihat di Pulau Jawa nih saudara, di tahun 1475, catat 1475 miladiah saudara, sudah lahir pondok pesantren tertua di Jawa. Artinya dan sekarang masih ada, umurnya 550 tahun. Tua tidak? Indonesia lahir baru berapa tahun? 80, pesantren 550 tahun. Mana lebih dulu? Mana lebih dulu? Mana lebih tua? Pesantren ini masih ada sampai saat ini. Pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kebumen, Jawa Tengah. Baik, yang kedua langsung saja menyingkat waktu saudara. Yang kedua atau saudara, yang pertama tadi Aceh, yang kedua barusan di Jawa Tengah. Sekarang yang ketiga, tahun 1609 berdiri pondok pesantren Luhur Dondong di Semarang. Umurnya sekarang sudah 416 tahun. Tua tidak? Yang keempat, pondok pesantren saudara Nashatut Tullab di Sampang, Madura, berdiri tahun 1702. Umurnya saat ini 323 tahun. Tua tidak? Mana lebih dulu dari Indonesia? Mana lebih dulu? Pesantren. Baik, saya lanjutkan saudara. Yang kelima saudara, di tahun 1705 di Cirebon berdiri pondok pesantren Babakan Ciwaringin saudara. Nah Babakan Ciwaringin saat ini umurnya saudara 320 tahun. Bagus tidak? Indah tidak? Masih ada pesantrennya sampai saat ini. Ini yang saya sebutkan pesantrennya masih ada semua saudara. Sampai hari ini keturunan-keturunan pendiri yang pegang itu pesantren. Alhamdulillah. Lanjut, tahun 1710 berdiri pondok pesantren Mojosari di Nganjuk, Jawa Timur saudara. Berdiri saudara, umurnya sekarang sudah 315 tahun, yang dirikan Kiai Haji Ali Imron asal Bojonegoro saudara. Tua tidak? Mana lebih dulu dari Indonesia? Pesantren saudara, betul? Yang ketujuh saudara, tahun 1710 berdiri pondok pesantren Cangaan Bangil Pasuruan, yang saat ini umurnya sudah 315 tahun. Bu, berarti pondok-pondok pesantren tua tidak? Bagus tidak? Mana lebih dulu pesantren Indonesia lahir? Pesantren, jangan main-main pesantren saudara. Lanjut, betul. Yang kedelapan, tahun 1742 berdiri pondok pesantren Tegal Sari Ponorogo saudara. Ini yang merupakan cikal bakal berdirinya pondok pesantren Gontor Darussalam, cikal bakalnya. Walaupun gontornya setelah itu baru ada saudara. Itu adanya di Ponorogo saudara. Umurnya 283 tahun. Kemudian yang kesembilan saudara, sejak tahun 1718 saudara, ulama di Pasuruan, Jawa Timur merintis berdirinya pondok pesantren Sidogiri saudara. Sidogiri ini pondok pesantren tua
top. Ini merupakan barisan pondok pesantren Nahdlatul Ulama, saudara, yang luar biasa. Betul-betul ahlus sunnah. Dan beliau nggak peduli. Kalau NU betul, dia dukung. NU salah, dia tegur, saudara. Jadi ini pondok pesantren berbasis NU, tertua, dan saudara, muridnya sekarang puluhan ribu. Ada berapa sekarang Habib Hanif? Sidogiri 25.000 santri saat ini, saudara. Takbir. Ternyata Sidogiri, saya mau tanya saudara, mana lebih dulu dengan Indonesia? Sidogiri ini dibangun, saudara, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, saudara, 1718 dirintis, dibangunnya 1745. Jadi kalau kita bicara perintisan sudah 307 tahun, kita bicara pembangunan sudah 280 tahun usia pondok pesantren Sidogiri. Bagus tidak? Bagus tidak? Baik, kita lanjutkan lagi, saudara. Tahun 1750 berdiri, saudara, pondok pesantren Buntet di Cirebon. Dulu pendirinya adalah Mufti Keraton Cirebon, saudara. Nggak main-main itu perjuangan. Nah, jadi umur Buntet saat ini sudah 275 tahun. Bagus tidak? Tua tidak? Baik, berikutnya 1750 juga berdiri pondok pesantren Jamsaren, saudara. Usianya 275 tahun, didirikan oleh Kiai Jamsari, saudara. Alhamdulillah. Berikutnya tahun 1768 berdiri pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang yang usianya sekarang 257 tahun. Yang ke-13 pondok pesantren didirikan tahun 1753, saudara, itu pondok pesantren Komarudin yang saat ini umurnya 250 tahun. Sudah lanjut. Capek. Ada 50. Yang dibaca baru 13. Lanjut. Udah saya pilih aja deh, saya pilih, jangan semuanya dibacain ya. Saya pilih, saudara. Baik, berikutnya, saudara, tahun 1787 ada pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura, didirikan oleh Raden Kiai Haji Ithbat bin Ishak. Umurnya saat ini 238 tahun. Bagus tidak? Berikutnya lagi tahun 1838 didirikan pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, disebut juga pondok pesantren Selawe karena didirikan oleh kiai dan 25 santrinya yang membantu. Makanya sampai saat ini disebut pondok pesantren Selawe. Selawe itu 25, saudara. Baik, sekarang kita lihat lagi, saudara. Tahun 1852 berdirilah pondok pesantren Langitan Tuban, saudara, yang didirikan oleh almarhum Kiai Muhammad Nur dan salah satu tokohnya yang sentral kemarin, Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan rahimahullahu ta'ala wa ra'a. Bagus tidak? Bagus tidak? Tahun 1861 berdiri pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, saudara, yang umurnya sekarang mencapai 164 tahun. Bagus tidak? Bagus tidak? Baik, tahun 1870 berdiri pondok pesantren Al-Falah Abu Lam'u, saudara, titisan dari Dayah Lam'u yang usianya 155 tahun di Aceh, saudara. Jadi tadi kita udah di Pulau Jawa, kemudian ke Aceh. Baik, kita lanjutkan lagi, saudara. Tahun 1885 pondok pesantren Darul Ulum Jombang didirikan oleh Kiai Haji Tamim Irsyad dari Bangkalan, saudara. Baik, itu umurnya sudah 126 tahun, saudara. Nah, saya mau tambahkan, bukan pesantren saja, ada perguruan. Perguruan Jamiat Khair didirikan tahun 1901. Usianya saat ini 124 tahun, saudara. Ini adanya di Tenabang. Ini saya ngajar di Jamiat Khair 25 tahun. Saya ngajar fikih, saya ngajar tafsir, saya ngajar hadis, dan saya ngajar ilmu faraid. 25 tahun di pondok perguruan ini, saudara. Baik, 1905 ada pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya, saudara, yang saat ini usianya 120 tahun. Pendirinya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang dipanggil Abah Sepuh, yang terakhir dilanjutkan oleh Abah Anom, saudara. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Kita masuk ke Banten sekarang, saudara.
Tahun 1908 berdiri Pondok Pesantren Riyadul Awamil, Kampung Cangkudu, Desa Sukamana, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Usia pondoknya sudah 117 tahun, yang didirikan oleh Abuya Kiai Haji Muhammad Siddiq. Takbir, takbir. Ini saya cerita cuma yang pesantren, kalau majelis nggak usah diceritain. Dari zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, bahkan sebelumnya majelis itu udah banyak. Dari zaman Sultan Hasanuddin memindahkan ibu kota dari Cirebon ke Serang, Banten, saudara. Itu dengan restu daripada Sultan Hasanuddin Al-Bantani, saudara, majelis taklim dibuka di mana-mana. Jadi yang saya cerita bukan majelis nih, bukan masjid. Kalau masjid lebih dulu dari pesantren, majelis lebih dulu dari pesantren. Yang saya cerita cuma pesantren doang, saudara. Oh, kalau mau cerita jasa ulama, bukan pesantren aja, saudara. Majelis taklimnya, masjidnya, musolahnya besar tidak? Jasa ulama kita besar tidak? Besar tidak?